alangkah baiknya untuk pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan doa ya. Nah, jadi hari ini siapa yang bertugas untuk berdoa? Oke, Ade, silakan maju ke depan Ade untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ade, silakan kembali ke tempatnya. Baik anak-anak semua, silakan duduk kembali. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kayaknya kurang semangat nih. Selamat pagi. Pagi. Ya, nah itu baru semangat. Jadi kita harus tetap semangat, apalagi pagi hari seperti ini ya. Nah, sudah sarapan nggak semuanya? Sudah. Ada yang belum sarapan? Vera udah sarapan, Vera? Belum. Kenapa belum sarapan, Vera? Telat bangun. Bapak selalu mengingatkan ke kalian, jadi setiap pagi itu wajib sarapan ya. Jadi gunanya apa? Itu kan nutrisi bagi tubuh kita ya. Jadi kalau kita sudah sarapan di pagi hari, otomatis nanti tubuh kita mendapatkan nutrisi, kita bisa fokus untuk apa? Konsentrasi ya, itu. Sarapannya nggak mesti sarapan yang berat. Sarapan berat itu maksudnya gimana? Jangan makan batu tuh, enggak ya. Sarapan tuh yang ringan-ringan aja. Misalnya contohnya kayak apa misalnya sarapan? Apa? Ya roti itu misalnya ya, roti, susu. Itu bisa dipakai sebagai sarapan ya. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, jadi biar tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran ya. Nah, sebelum kita lanjut, jadi Bapak hari ini akan absen terlebih dahulu ya. Aditya Kusuma, Adilia Kirana, Adzuan, Afina, ya. Terus Afiah. Bapak punya pertanyaan untuk kalian. Kita perhatikan pertanyaan depan. Nah, jadi misalnya kalau kalian pada saat upacara bendera ya, berbaris di lapangan terkena sinar matahari, kira-kira apa yang kalian rasakan? Panas ya. Terus mana lebih panas nih misalnya nih, ketika kamu berada di bawah terik matahari atau tersiram air panas? Mana yang lebih panas? Mana, Per? Kalau kamu mana yang lebih panas? Kena air mendidih dibandingkan kena sinar matahari ya. Terus panas yang kita rasakan itu berbeda tergantung dari apanya kira-kira itu. Apanya yang berbeda itu? Iya. Apanya yang berbeda? Iya, suhunya yang berbeda ya. Itu yang berbeda. Nah sekarang yang apa sih, pernah dengar kata suhu nggak? Kadang-kadang kita sering nih di rumah sakit ya, di puskesmas ya, ketika kita masuk ke dalam rumah sakit puskesmas itu kita pasti mendengar berapa suhunya ya. Kira-kira ada yang tahu nggak suhu itu apa? Adzuan, apa Adzuan? Panas atau dinginnya suatu benda. Iya, Nanda. Iya, derajat panas atau dinginnya pada suatu benda itu disebut dengan suhu ya. Jadi derajat panas pada suatu benda itu disebut dengan suhu. Nah, kira-kira ketika kalian mendengar kata suhu, terus cek suhu itu misalnya, ada alatnya nggak untuk mengukur suhu itu? Ada. Nah, apa nama alat untuk mengukur suhu? Ya, namanya termometer ya. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang apa? Suhu ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah nih, yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah melalui pengamatan video dan gambar nanti ya, peserta didik mampu menjelaskan konsep suhu dengan tepat ya. Itu tujuan yang pertama. Kedua, melalui kegiatan penyelidikan menggunakan media alat ukur suhu, peserta didik nanti mampu menggunakan termometer dengan baik. Jadi kamu nanti bisa menggunakan termometer dengan baik, bagaimana caranya yang benar ya. Nah, itu. Terus yang ketiga, melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu memahami skala dari termometer. Jadi setiap termometer itu dia pasti memiliki skalanya masing-masing.
ya. Jadi harus kamu pahami itu nanti. Nah, ya itu jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, bisa dipahami? Ya. Oke. Jadi kita sekarang untuk biar tidak tegang, biar tetap fokus ya. Nah, jadi kita ice breaking sebentar ya untuk mengecek konsentrasi kalian. Oke. Ice breakingnya di sini ya, kalian lihat. Ikuti apa? Ikuti kata saya. Ya. Ayam, ayam, bebek, bebek. Bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa jumlah bebek? Berapa jumlah bebek? Oke, tepuk tangan buat kalian dulu ya. Nah, sekarang baru kita akan masuki materi kita untuk hari ini. Ya, kalian lihat gambarnya di depan nggak? Nah, kira-kira tuh gambar apa ya? Ya, ini gambar apa? Ini gambar apa nih? Ya, orang sedang kepanasan. Ya, kenapa dia kepanasan? Iya, kenapa Kela? Betul, ya, karena dia berada di bawah sinar matahari. Ya. Nah, terus kalau gambar yang ketiga nih, ini gambar apa? Ngurah. Gambar apa itu? Demam. Ya, kamu pernah nggak merasakan demam? Kalau demam itu apa yang kamu rasakan? Panas. Iya, suhu tubuhnya terasa panas ya. Ketika dicek pakai tangan, merasakan nggak panasnya? Merasa ya. Tapi kira-kira tahu nggak berapa panasnya? Nggak tahu ya. Nah itu. Ini contoh gambar ketika suhu badannya sedang demam ya. Nah ini panas suhu badannya. Ini berada di bawah terik matahari ya. Nah terus ini apa namanya anak-anak? Iya, ini namanya termometer ya. Termometer itu fungsinya untuk apa? Iya. Biasanya Bapak pengen tahu nih, biasanya kalau kamu ukur suhu tuh pakai termometer yang mana? Suhu tubuh misalnya. Pakai yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang mana? Yang 3. Biasanya dipakai di mana, Nak? Di ketiak. Iya, betul ya, dipakai di ketiak. Selain di ketiak, termometer juga bisa digunakan di mana? Kalau yang nih, biasanya di mulut. Ya, di mulut. Terus di mana lagi? Di jidat. Yang ini. Di ketiak, di mulut, dan di anus bisa ya. Dah, itu 3 itu caranya nih. Yang ini namanya termometer klinis. Biasanya digunakan di rumah sakit, puskesmas ya. Cara pakainya nanti biar kalian tahu ya, bisa dipakai di ketiak, di mulut, dan di anus. Oke, ini banyak jenis termometer. Ini ada termometer digital, ada termometer yang masih lawas ya, atau menggunakan air raksa dan juga menggunakan alkohol ya. Ini. Nah, terus untuk pengukuran suhu setiap benda itu, misalnya nih, mengukur suhu badan dengan mengukur suhu ruangan. Kira-kira termometernya sama nggak? Sama atau tidak? Tidak. Ya. Antara ruangan dan juga suhu badan beda. Ya. Itu termometernya. Nah, di sini termometer ya, itu ada 4 jenis nanti. Pertama, termometer apa? Yang sering kita gunakan? Celsius. Betul. Yang kedua apa lagi? Fahrenheit, ya. 3 Kelvin, ya. Yang keempat Dimas, apa Dimas? Reaumur, ya. Itu ada 4 skala dari termometer, ya. Tuh. Namun di sini suhu dia satuan secara internasionalnya apa? Ada yang tahu nggak? Apa satuan? Kelvin, ya. Kelvin merupakan satuan dari internasional dari suhu, ya. Itu. Namun kalau kita sering memakainya derajat apa? Celcius. Ya, kita sering menggunakan derajat Celcius. Sekarang kalian sudah Bapak bentuk kelompok. Ya, hari ini kita akan mendiskusikan video yang Bapak berikan di kelompok kalian dan akan Bapak bagikan LKPD untuk hari ini ya. Nanti LKPD itu akan Bapak berikan ke kalian. Nanti kalian diskusikan dengan kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan di depan dengan kelompoknya. Bisa nanti ya. Nah, ya.
Pada siang hari, Panju pulang ke rumah setelah ia selesai bersepeda. Sudah disimak videonya dengan baik? Perlu diulang lagi? Kita ulang lagi sekali aja ya. Kita ulang lagi sekali aja. Oke, ini ada teman kalian ya yang namanya Panjul ya. Pada siang hari, Oke, apa yang menyebabkan penilaian mereka itu berbeda padahal mereka dalam satu ruangan yang sama ya. Oke, bisa disimak, diingat videonya itu tadi ya. Nah, bila perlu nanti kalau misalnya Pak tayangkan videonya lagi sekali Pak, oke nggak masalah ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan dulu LKPD-nya beserta termometer yang akan nanti kalian gunakan untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan termometer yang benar ya. Oke. Ya, yang sudah dapat LKPD-nya bisa didiskusikan. Sebentar ya. Sudah dapat LKPD-nya ya. Oke, sekarang silakan kalian bisa diskusikan dengan kelompoknya untuk berkaitan dengan video yang tadi ya. Nah, langsung diisi di LKPD-nya ya. Untuk nama kelompok ya, nama kelompok kalian gunakan nama kelompok kalian itu menggunakan nama provinsi yang ada di Indonesia ya. Silakan bebas kalian mau pilih nama kelompok provinsi apa, silakan ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Ya. Cara menggunakan termometer yang benar ya. Nah, nanti diginiin dulu ya. Dah. Nanti kalau udah kelihatan dia turun, udah di bawah dari 35 derajat Celcius baru digunakan ya. Udah ditulis nama kelompoknya? Nama kelompoknya udah? Udah. Taruh. Oke, diskusikan sekarang dari permasalahan video tadi itu. Perlu ditayangkan videonya lagi. Nah, oke. Ya, pakai di ketiak ya. Nah, masukin jangan di luar baju, dalam baju ya. Cek. Udah masalah? Nah, kayak gini contohnya ya. Nah, ini gini kan Bapak nilainya nanti ini. Ayo. Ya, tunggu dulu berapa menit ya, baru nanti keluarkan ini. Ini dah. Ini ada masalah? Ada masalah? Telaah itu artinya apa yang kamu dapat tangkap dari video tadi itu. Yang tadi itu loh, video yang tadi itu. Ya, apa yang dapat kamu tangkap dari video? Mbak, ini apa ini? Ini dah. Ya. Langsung dah ini dibuat nanti. Ya. Acuan? Dah dicek suhunya? Dah. Belum cek nah. Iya. Ingat
kalian nanti sebelum cek suhu ya, kalian bisa goyang-goyangkan dulu termometernya agar air raksanya turun dia ya. Nanti kalau sudah turun, cek kembali lagi. Nah, ini kelompok ini gimana? Udah? Udah? Dimas gimana Dimas? Berapa suhunya Dimas? 36,2. Ya, kira-kira itu mesin normal apa enggak? Normal. Iya, normal. Kalau suhu panas itu berapa kira-kira? 37 Kak. 38. Ya. Udah? Coba aja ya. Masukin ke dalam, nggak boleh seperti itu. Itu kan di luar itu, nggak boleh, nggak bisa kalau ngecek suhu itu nggak bisa seperti itu ya. Masukkan ke dalam. Kalau itu, ya. Ayo, dicoba. Panas apa enggak? Enggak. Ya. Yang mana? Nah, setelah kamu melakukan pengukuran dari menggunakan tangan dan menggunakan termometer, kira-kira berbeda atau tidak? Kalau berbeda, tulis itu, oh suhunya berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Ya. Ya. Nih. Ke teman kamu. Ya. Kira-kira dengan misalnya dengan termometer, tadi kan kamu cek dengan termometer, hasilnya berapa tadi? 36. Nah, 36. Terus kalau tadi ngecek pakai tangan hasilnya berapa? Kan nggak tahu. Ya, itu udah sekarang kira-kira menurut kamu baca soalnya berbeda atau tidak? Oh, dia berbeda. Udah buat apa perbedaannya di sana ya. Tuh. Ya, murah ya, kasih tahu diskusi aja sama temannya, diajak temannya diskusi. Sekarang kita siap-siap untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kalian ya. Nah, sekarang sebelumnya itu taruh dulu termometernya dengan baik biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan karena itu terbuat dari kaca ya. Dari kelompok sini nama kelompoknya apa? Bali, sini Jakarta, sini Bandung, Sumatera, Yogyakarta, Kalimantan, Aceh. Oke, kita mulai dari Provinsi Bali. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang dapat kamu telah jelaskan. Satu, jadi suhu setiap turun menurut dapat. Oke, ada yang memberikan tanggapan? Coba, silakan angkat tangannya. Yang pertama, ada yang memberikan tanggapan? Oke, Vera, silakan berdiri. Apa perbedaan suhu normal dan batasnya suhu pada manusia itu apa ya? Ada mungkin yang coba diulang lagi sekali, Vera. Kan manusia kan punya suhu. Ya. Suhu tertentu itu batasnya apa sih? Berapa batas suhu mungkin ya, Vera ya? Berapa batas suhu manusia yang normal dengan yang suhu yang biasa. yang biasa, yang gini, sakit misalnya demam itu ya. Silakan dijawab. Siapa aja boleh menanggapi. Ayo, tanggapi. Suhu biasa 36,1, suhu tertinggi 42. Bisa dipahami, Vera? Oke. Kira-kira ada tanggapan lagi? Kalau untuk dari presentasinya gimana? Kira-kira apa yang kurang? Iya, suaranya kurang keras ya. Padahal Murah badannya kekar ya. Jadi suaranya lebih keras Murah ya. Nah.
Oke, tepuk tangan buat kelompok Bali ya. Nah, oke. Dan yang terakhir kita nginepnya atau berlabuhnya di kelompok Aceh. Ya, oke. Kelompok Aceh silakan maju ke depan. Ayo langsung kelompok Aceh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok Aceh. Nah, di sini kami telah mengerjakan lembar LKPD yang diberikan Pak Agus. Nah, pertanyaan pertama, nomor 1. Dari video tersebut apa yang dapat kamu telah jelaskan? Nah, jawaban kami adalah perbedaan suhu antara panjol dan kaki. Nomor 2, saat melakukan praktik pengukuran suhu terhadap teman di kelompok, apa perbedaan ketika mengukur dengan indera tangan dan termometer Celcius? Jelaskan. Nah, dari diskusi setelah kami diskusikan, jawaban yang kami dapat adalah kalau kita menggunakan tangan, kita tidak akan mendapatkan hasil yang kurang tepat. Hasil yang tepat. Kalau menggunakan termometer itu lebih akurat dalam memberikan jawaban suhu. Yeah. Kinara tadi suhunya berapa? Suhu yang saya dapat tadi adalah 35,7 derajat Celcius. Nah, jawaban soal terakhir nomor 3, tentukan perbandingan skala setiap termometer dari Celcius, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, jawabannya kami dapat dari LKS merupakan Celcius dari 0 derajat Celcius sampai dibandingkan 100 derajat Celcius. Fahrenheit dari 32 derajat Fahrenheit dibandingkan 80 derajat Fahrenheit. Nah, dari kesimpulan yang kita dapat dari LKPD ini, kita belajar cara mengukur suhu dengan termometer, membandingkan hasil suhu dan perbedaan dan menggunakan indera tangan itu tidak sama dengan dibandingkan termometer. Itu saja dari kelompok kami. Apakah ada tanggapan? Untuk presentasinya, kira-kira ada tanggapan nggak? Dari Azwan. Menurut Azwan gimana Azwan? Sudah bagus apa gimana presentasinya? Pelan-pelan, Mbak. Pelan-pelan Mbak. Gitu ya. Oke, tadi tepuk tangan buat sekali lagi buat kelompok Aceh ya. Nah, sudah sangat menarik sekali. Silakan kembali ke provinsinya ya. Ayo. Oke ya. Nah, di sini Bapak ingin mematangkan materinya. Suhu setiap benda itu pasti berbeda-beda ya, tergantung dari apa? Dari kondisi tubuhnya misalnya ya. Nah, itu tergantungnya. Dan ketika kamu misalnya mengukur suhu ya dengan menggunakan termometer, sekarang udah bisa menentukan bagaimana cara yang benar untuk mengukur suhu dengan menggunakan termometer? Udah, oke ya, udah bisa dipahami ya. Udah mengerti semua dari presentasi temannya tadi? Sudah. Sekarang kumpulkan dulu LKPD kalian. Satu orang sini kumpulkan LKPD-nya. Ayo kita breaking dulu lagi sebentar sebelum melakukan yang namanya evaluasi. Bisa? Oke. Sekarang ice breakingnya kita main tepuk tangan. Bisa tepuk tangan nggak semuanya? Oke, ya tepuk tangan dulu ya. Nah, nanti akan kelihatan di sini mana kelompok yang tidak kompak, mana kelompok yang sudah kompak. Ya. Ketika Bapak bilang selamat pagi, tepuk tangannya berapa kali? 1 kali ya. Kalau selamat siang 2 kali ya. Kalau selamat sore 3 kali ya. Udah bisa dimengerti? 1 2 3 4 5. Nah, betul ya. Sekarang baru silakan kalian keluarkan HP-nya. Nah, kita akan sekarang bagikan evaluasi kalian secara mandiri ya, lewat link quizzes yang akan Bapak berikan. Bapak akan kirimkan lewat grup WA-nya ya. Nah, Bapak sudah mulai ya. Silakan langsung dijawab quizesnya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Sekarang quizesnya sudah diselesaikan semuanya. HP-nya ditaruh kembali ya. HP-nya ditaruh kembali. Jadi dah
HP-nya ditaruh kembali semuanya, HP-nya ditaruh. Oke, baik. Hari ini kita akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi untuk hari ini ya kita sudah mempelajari tentang yang namanya apa? Suhu. Ya, kesimpulannya suhu itu merupakan apa? Satuan derajat panas dari suatu benda. Jadi kita mengukur suhu dengan menggunakan termometer ya. Itu. Nah, adapun di sini skala dari termometer, setiap termometer itu ya, itu memiliki skalanya masing-masing. Nah, oke, jadi kita simpulkan untuk termometer ya, di sini ada skalanya dari Celsius, ada Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Jadi kesimpulannya itu adalah kita yang pertama itu dari Celsius yang ada di bawah, kira-kira berapa skalanya tadi? Celsius dari tingkat yang terbawah, tingkat yang terendah itu berapa? Iya, 0. Tingkat yang teratas paling panas itu berapa? Iya, 100. Jadi simbolannya seperti itu ya. Terus kalau Reaumur tingkat terbawahnya berapa? Ada 0 ya. Terus tingkat yang teratas paling panasnya itu ada berapa? Iya, betul, 80 derajat ya. Nih, 80 derajat, 0 derajat. Kalau Fahrenheit, tingkat terendah dari Fahrenheit itu berapa suhunya? Berapa? Iya, 32. Terus tingkat teratas dari suhu dari Fahrenheit itu berapa? Iya, 212. Kelvin ini tidak menggunakan derajat kesimpulannya ya. Jadi dalam tingkat terbawahnya berapa tadi yang? 2. Di atasnya? Iya. Dah. Jadi kesimpulannya setiap skala termometer itu memiliki skalanya masing-masing. Ya, dia memiliki skalanya masing-masing. Jadi dari Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Ya, itu. Nah, terus juga berdasarkan dari pembelajaran kita tadi dapat disimpulkan bahwa tangan tidak bisa digunakan sebagai alat pengukur apa? Suhu. Tangan ini hanya sebagai alat perasa ya. Karena ini merupakan alat indera kulit kita, hanya sebagai perasa. Kalau tangan bisa nggak merasakan panas dan dingin? Bisa ya, tapi dia nggak bisa menghasilkan ukuran yang pasti. Sedangkan kita harus menggunakan alat yang pasti, yaitu menggunakan termometer untuk mendapatkan hasil yang pasti ya. Itu kesimpulan kita hari ini. Nggak apa-apa, pengen tahu untuk bagaimana refleksi kalian dalam tingkat pembelajaran kita hari ini ya. Dah, siapa yang mau angkat tangan untuk merefleksi kegiatan kita hari ini? Ayo, angkat tangannya. Vera, berdiri Vera. Menyenangkan banget, Pak. Gimana? Menyenangkan banget. Nah, di mananya menyenangkan Vera? Di saat apa? Kuisis sama kita presentasiin. Iya, di saat kuisis dan presentasi ya. Nah, terus siapa lagi yang mau refleksi? Angkat tangannya. Oke, berdiri nak, berdiri. Sangat menyenangkan yang bagian kuisis dan ice breaking. Saat kuisis dan juga ice breakingnya ya. Terus ada lagi. Ayo, silakan berdiri ya. Gimana perasaan kamu saat proses pembelajaran ini? Ice breaking karena dapat hadiah ya. Iya. Nah, jadi itu ya pembelajaran kita hari ini. Kira-kira untuk dari ini ada pertanyaan nggak? Ada yang mau bertanya? Semuanya sudah bisa dipahami? Sudah paham semuanya? Iya. Kita hari ini lakukan ice breaking lagi sekali saja ya. Sikut. Belum. Sikat. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membahas apa yang menyebabkan suhu itu meningkat. Yang menyebabkan suhu itu meningkat, itu adalah apa? Panas. Jadi kita akan belajar, pertemuan berikutnya itu kita akan belajar berkaitan dengan kalor. Ya, ingat, kalor, pelajari nanti sebelum ini tentang kalor. Sekarang silakan rapikan dulu bukunya, pelan-pelan saja. Udah dirapikan semuanya. Oke, sebelum kita
menyelesaikan pelajaran kita hari ini ya. Nah, hari ini juga kita tutup pelajaran ini dengan berdoa juga. Vera, silakan Vera maju ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, ada pantun ya. Nah, teman yang rasa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih ya kurangan hari ini ya. Kita tutup dengan Pramas Santi Ketua Kelas.